Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester visualisasi data di kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Diansyah dengan NBI 14624000002. Perkenalkan Baik, perkenalkan nama saya dari Ahnaf Rizkullah dengan NBI 142400011. Oke, berikutnya kita bahas tentang deskripsi dataset ya. Apa itu deskripsi dataset? Di sini kita menggunakan dataset dari Kaggle. Nah, kita menggunakan Apple Global Product Sales Dataset. Dataset terdiri dari 27 kolom A hingga A, alfabet A hingga AA, yang mencakup atribut seperti sell, date, country, region, city, product name, kategori, unit price, USD, discount bits, unit sold, revenue USD. Nah, ini Baik, selanjutnya di dataset cleaning ini, sebelumnya dataset sebelum kita proses itu ada di file dalam format CSV ya. Sebelum format CSV ini saya lihat gambar di atas itu masih belum dalam format tabel atau masih dalam format data mentah seperti itu. Kemudian kami lakukan beberapa penyesuaian dengan tabel-tabel jadi agar terlihat terpisah. Dengan langsung kita simpan menggunakan format XLSX ya, untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu dalam pengecekan dan perapian data. Kemudian di perapian data ini kita melakukan pengecekan kesesuaian, data. Jadi ada format tanggal, dari nilai kosong, juga konsistensi dari penulisan pada suatu kolom yang kami rasa belum konsisten atau rapi seperti itu. Kemudian di data cleaning yaitu kita melakukan filtering. Dari filtering ini kita upload XLSX-nya ke Google Spreadsheet. Terus kita menggunakan Google Apps untuk memisahkan data dengan region Asia tersebut. Jadi setelah kita gunakan apps-nya, kita jalankan programnya. Jadi kita akan menghasilkan filtering data. Selain Asia itu kita hapus, jadi hanya Asia saja. Kemudian dataset akhirnya menjadi 3.435 baris. Oke, baik. Berikutnya yaitu hasil visualisasi dari dataset yang sudah kita kelola tadi ya. Di sini ada unit sold dan record count di negara ASEAN, itu ada 10 negara. Ya, di sini analisis dari visualisasi ini, Jepang itu negara memiliki jumlah unit sold tertinggi dibanding negara Asia lainnya. Sebaliknya, India memiliki unit sold yang relatif lebih rendah, sementara record count antar negara cenderung lebih stabil. Ya, di sini Jepang tertinggi ya dengan 274. Yang terendah di peringkat 10 ada India, ada 208. Oke, next. Nah, berikutnya ada visualisasi heatmap distribusi diskon se-Asia.
Dengan analisa, India dan Jepang menunjukkan tingkat rata-rata diskon yang sedikit lebih tinggi dibanding negara lain. Beberapa negara memiliki diskon yang rendah seperti Indonesia. Nah, di heatmap ini ada tampilan geografis dari setiap negara. Next. Berikutnya visualisasi tentang presentasi total revenue dalam USD dari setiap negara Asia. Nah, kita memvisualisasikan data di sini dalam visualisasi donut atau donat ya. Ada lubang di tengahnya dan diitari dengan persentase total revenue dalam USD dari setiap negara Asia. Analisanya, kontribusi revenue dari masing-masing negara ini relatif merata. Jepang menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan, tidak terdapat dominasi ekstrim dari satu negara, sehingga pasar Asia menunjukkan kontribusi revenue yang cukup seimbang. Oke, berikutnya di sini ada total revenue dalam kuartal periode 2022 sampai 2024. Jadi kita bagi kuartal antara kuartal 1, kuartal 2, 3, dan 4 dari setiap tahunnya. Total ada 2 tahun ya. Jadi di analisis ini revenue cukup mengalami fluktuasi. Jadi setiap kuartal sama periode 2022 sampai 2024 ini kita bisa lihat bahwa ada di K1 2023 periode ini adalah titik tertinggi revenue dari pendapatan sales level global ya, untuk Asia. Kemudian pada K2 2023 ini ditunjukkan bahwa revenue itu penurunan revenue itu lebih rendah, dan juga titik rendah selanjutnya itu ada di kuartal 2 2024 itu menunjukkan revenue yang relatif lebih rendah juga. Berikutnya yaitu selanjutnya ada berikutnya yaitu unit sold dan record. Oke, berikutnya yaitu persentase untuk pembayaran dari setiap negara Asia. Di sini kita menggunakan bar chart ya, jadi ada persentase dari setiap negara, metode pembayarannya menggunakan apa. Jadi untuk analisis dari visualisasi ini, Jepang itu cukup kita cari ya backpackingnya ya. Backpackingnya di Jepang itu cukup persentase yang cukup tinggi ya dibandingkan metode pembayaran lainnya. Dan juga di Jepang ini menjadi yang tertinggi dari negara yang lainnya, dari net banking yaitu 21,16%. Baik. Kemudian saya lanjutkan oleh rekan saya yaitu berikutnya ada visualisasi efektivitas diskon terhadap rasio unit sold antar negara di Asia ya. Nah, di sini ada Bangladesh, Malaysia, Cina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, India, Indonesia, dan juga Filipina. Di sini kita kategorikan yaitu negara dengan diskon, average, dan juga unit sold, dan juga berikutnya ada revenue diskon dan juga rasio. Nah, semakin tinggi diskon itu semakin besar juga revenue diskonnya ya. Dengan analisa, Bangladesh, Malaysia, dan Cina memiliki efektivitas diskon tertinggi. Dari efektivitas diskon tertinggi ini mendorong penjualan unit dibanding negara lain seperti Indonesia dan Filipina, menunjukkan respon paling rendah terhadap diskon sehingga berdampak terhadap peningkatan unit lebih kecil. Mungkin
cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.